Oh, berarti lebih gampang yang botol ya, Kak ya? Ya, lebih gampang yang botol. Tapi hasilnya menurut kakak, hasilnya itu lebih bagus yang styrofoam. Mungkin karena dia lebih lebar ya, I don't know. Mungkin bisa dicoba aja sih. Tapi nggak jauh beda kok hasilnya sama-sama nyenengin. Sama-sama nyenengin. Dan awet ya, itu bisa di apa namanya di reuse berkali-kali. Kalau styrofoam kan dia kalau bolong nih bocor, gampang bocor, dia udah nggak bisa dipakai lagi. Tapi kalau botol, wah dia awet banget sampai beberapa kali pun akan tetap bagus gitu. Seperti itu. Nah, terus nutrisinya itu namanya AB Mix. Nih, seperti ini. Bisa dibeli di online banyak ya. Nah, seperti ini. Jadi ada dua bungkus ya berisi padat. Itu padat seperti garam ya, mirip-mirip garam kalau bentuknya. Namanya AB Mix. Jadi ada dua larutan, larutan A dan larutan B. Lalu kita larutkan, ini udah dipakai ya beberapa kali, jadi tinggal segini. Ada ini kalau nggak salah larutan A, warnanya merah, kalau nggak salah ya, kalau nggak kebalik. Ini larutan B. Masing-masing larutan ini terdiri dari nutrisi yang diperlukan untuk tanaman. Lalu, jadi nggak setelah dicairkan seperti ini, nanti tahu botol aqua yang 450 mili. Nah, itu yang besar. Nah, kita ambil dari sini satu tutup larutan B dan satu tutup larutan A, masukin ke dalam botol air mineral yang 450 mili. Setelah itu diisi oleh air biasa sampai penuh. Nah, baru larutan itu yang kita gunakan untuk mengisi styrofoamnya. Jadi nanti ini diisi sama air nutrisi ini. Gitu. Begitupun dengan yang di botol, juga sama diisikan ke air. Udah deh, tinggal gini aja, masukin, set gitu. Terus isi air, isinya juga bebas, boleh dari sini, boleh dibuka, bebas aja. Tuh, ini udah pernah dipakai ya, jadi dia berlumut seperti ini. Gitu. Oke. Sebenarnya kakak tidak hanya hidroponik, ada juga nanam di lahan biasa, di tanah juga ada, cuma sangat sempit gitu. Jadi nggak puas gitu, cuma nanam sedikit. Jadinya hidroponik juga seperti itu. Oke, mungkin itu sih caranya, gampang banget ya. Terus tentu saja ini ada beberapa hasil panenannya loh. Boleh diperlihatkan hasil panennya di slide selanjutnya. Halo. Oke, nah ini. Halo, Kak. Ya, lanjut aja, Kak. Nah, ini hasil panennya. Oke. Ini hasil panennya ada bayam merah, ada sawi. Lalu yang sebelah kanan itu bukan hidroponik ya, itu namanya kale nero dan kale curly. Mungkin ada yang tahu, ada yang enggak ya. Lalu di sini juga udah beda lagi nih panennya. Itu panennya bukan sekali dua kali, sering banget, sering ya. Ini beberapa kali panen dan banyak ternyata, banyak. Pas dipetik tuh jadi banyak gitu. Nah, lalu terakhir ini ada hikmah-hikmah menanam. Jadi menanam itu tidak hanya mendapatkan produk ya, tapi mendapatkan sayuran maksudnya. Tetapi kita juga kakak khususnya banyak mendapatkan insight gitu dari gardening. Salah satunya tadi yang hikmahnya itu kakak kutip ya. Jadi itu tuh seperti sedekah gitu. Tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman, kemudian apabila tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, akan menjadi sedekah baginya gitu. Jadi secara bisa jadi kita sedang di mana gitu ya, sedang di sekolah, sedangkan tanaman kita ada di rumah, tapi tiba-tiba pahala itu mengalir gitu. Karena belalang-belalang dan burung-burung yang memakan tanaman kita gitu. Tadinya kakak juga merasa apa ya, merasa bete gitu ya, merasa a little bit angry gitu ya ngelihat tanaman
dimakan belalang. Wah, ini siapa nih yang menanam gitu kan? Yang menanam, yang memakan, yang merusak siapa? Padahal kan itu mereka cuma menanam sebagian kecil, memakan sebagian kecil dari tanaman kita. Mereka tidak menghabiskannya gitu. Apa salahnya kita berbagi untuk sesama makhluk hidup gitu kan? Toh mereka tidak mengambil semuanya, toh kita masih dapat gitu, meskipun bolong-bolong it's okay gitu, tapi masih dapat gitu kan. Nah, itu. Lalu ada lagi di next slide. Kayaknya laptopnya Miss Elma mati, Kak. Oke. Tapi aku nggak pegang slide-nya, Kakak. Oh iya ya, saya juga belum pegang slide-nya. Belum ada di komputer. Sebentar, saya lihat dulu. Atau wait. Atau nggak apa-apa, Kak, sambil lanjut aja. Masih Oke. banyak nggak, Kak, slide-nya? Sedikit lagi. Nah, sedikit lagi. Oke. Nah, sebentar. Kalau lanjut tanpa slide mungkin, Kak? Oke. Sebentar. Lalu selain itu, insight yang kakak dapatkan adalah berbagi. Terus mana ya? Bentar, sambil nginget-nginget apa yang ditulis. Berbagi, terus oh iya, kita jadi memakan sayuran sendiri. Ya, jadi kan kalau misalkan kita beli di supermarket atau di warung, itu kan kita tidak tahu berapa banyak pestisida yang digunakan. Sementara hidroponik ini tidak memakai pestisida sama sekali, apalagi kalau kita menanam sendiri, itu no pestisida gitu, jadi tidak berbahaya ya. Nah, terus selain itu juga bisa dimasak. Nah, ini yang berbagi tadi ya, ini ada kepik. Sebelah kanan itu ada kepik ya, atau ladybug. Ladybug ini adalah ketika kita di halaman rumah kita ada ladybug, itu artinya ekosistem di situ sudah baik gitu ya, sudah rantai makanan itu, tahu rantai makanan kan ya di biologi. Rantai makanan itu sudah bukan sempurna, sudah berjalan gitu ya. Proses makan-memakan itu berjalan. Jadi ladybug tadi itu dia memakan kutu yang putih itu loh, yang suka di tanaman cabai rawit. Dia memakan kutu putih atau epit ya, dia memakan epit. Lalu next, nah dia juga bisa dijadikan berbagai macam makanan yang sangat sehat ya. Ini kakak bikin smoothies dari ini dari sawi kalau nggak salah. Dari sawi terus sama telur, jadi campuran mie instan gitu, biar mie instan itu tidak terlalu zong banget gitu, tidak terlalu kalori dan karbo. Nah, jadi kita bisa tambahkan dengan sayuran yang kita tanam sendiri. Lalu di sini juga nih ada sayuran ini sawi kalau nggak salah ya, yang di kanan bawah. Lalu yang ini adalah bunga telang. Jadi kakak juga menanam bunga telang tapi tidak secara hidroponik gitu. Oke, next. Nah, ini juga jadi healing tadi itu gitu, healing. Ini anak-anak pun nyamperin gitu kan, terjadi sosialisasi. Terus dengan tetangga juga yang tadinya misalkan sama tetangga diam-diaman, lalu tetangga interest dengan apa yang kita lakukan gitu. Itu nanam apa gitu kan. Jadi kan terjalin komunikasi tuh dengan tetangga gitu. Kita juga bisa berbagi kepada tetangga. Ini berbagi ke anak kecil, jadi biarin dia yang metik sendiri gitu. Dia senang banget ketika kita membahagiakan orang lain, maka datang kebahagiaan untuk diri sendiri berkali-kali lipat. Ini semuanya anak-anak kecil yang tertarik gitu dengan apa yang ditanam gitu ya. Mereka semangat banget nyiram. Terus ini, nah ini itu apa sih maksudnya gambar ini? Ini tuh optimis. Jadi ini adalah bawang merah yang ditanam. Kan nggak numbuh-numbuh. Kemana nih bawangnya gitu kan, nggak numbuh-numbuh berhari-hari, berminggu-minggu malah nggak numbuh. Tiba-tiba dia muncul sendiri gitu dari permukaan tanah. Wah, berarti kita harus optimis, tidak boleh pesimis gitu. Optimis bahwa dia tuh bisa tumbuh, dia bisa survive gitu. Tanaman aja bisa optimis gitu ya, bisa survive dengan berbagai macam iklim misalkan, terus serangga dia bisa bertahan gitu. Bertahan hidup. Bagaimana dengan kita gitu kan? Nah, ini excited banget pas lihat bawang ini muncul gitu. Lalu next itu, nah ini timun ya.
kakak menanam timun, tetapi ini bukan hikmah hidroponik aja ya, tapi hikmah menanam konvensional juga. Pokoknya segala jenis menanam. Nah, ini hikmahnya. Nah, bisa dilihat ini yang sebelah kanan adalah bonteng atau timun yang masih muda. Dia ada duri-durinya gitu. Ada duri-duri. Apa sih gunanya duri-duri? Apa gunanya Allah itu menciptakan duri gitu? Oh, biar dia tidak dimakan burung, biar dia bertahan sampai besar gitu. Oh, Allah menciptakan duri ini untuk itu. Dan itu sambil nanam tuh sambil inget Allah gitu. Oh, Masya Allah, wah Masya Allah gitu, kayak gitu. Jadi kita menanam sambil zikir gitu ya, sambil mengingat Allah. Terus ya yang kakak amazing lagi di menanam, dan baru tahu karena baru menanam sendiri, bahwa dia itu kayak berkorban gitu si bonteng itu tuh kayak misalkan pohon-pohon timun ya. Nah, daun-daun yang di dekat buah ini tuh dia akan hijau, sementara daun yang jauh dari buah ini akan menguning. Jadi seolah-olah nutrisinya itu dipusatkan ke buah itu gitu, ke sana. Makanya yang lain berkorban, buah-buahan menggugurkan biar nutrisinya nggak berebutan. Jadi biar si timunnya ini bisa tumbuh gitu, tumbuh dengan gede gitu ya. Wah, itu juga suatu sistem yang luar biasa gitu ya, Masya Allah. Itu. Oke, maka dari itu ayo menanam gitu, tidak ada rugi sama sekali menanam. Tanam apa yang kamu makan dan makan apa yang kamu tanam gitu. Oke. Wah, keren banget ya. Terutama tadi tuh yang buat apa sih gunanya ada duri gitu ya. Si timun itu dari yang pas waktu kecil berduri, biar dia ternyata nggak diganggu serangga ya, nggak dimakan burung dan lain-lainnya. Nah, jadi mungkin ada hikmah di balik sesuatu hal yang kita kira kurang baik gitu ya. Iya, betul. Tapi ternyata ada hikmah di balik hal tersebut. Wah, mantap banget. Message-nya, pesannya keren banget ya dari Karona. Nah, gitu guys. Oke, bisa belajar di YouTube ya. Banyak di YouTube. Jadi benar, kita tuh bisa belajar dari manapun dan kapanpun ya, terutama saat kondisi seperti ini. Kita bisa, kalau dulu tuh kayaknya internet tuh belum seramai dan informasinya belum sebanyak dan sehebat sekarang ya. Betul. Dulu tuh kita kalau mau informasi apa-apa cari taunya ke perpustakaan, Ya, baca betul. buku. Nah, Betul. kalau sekarang dengan baca atau nonton, baca sesuatu di internet, baca artikel atau nonton tontonan di YouTube, itu kita bisa belajar suatu hal yang baru ya. Iya, betul. Jadi jangan hanya nonton yang hiburan gitu ya. Seperti ini pun hiburan, bahkan menambah ilmu gitu ya. Ya, nonton yang bisa menambah ilmu. Di filter nontonnya. Kakak kembalikan kepada moderator. All right, Karona. Miss Alma, are you with us? I don't think so. Yeah. So let me handle the thing. Thank you so much, Rona, for your sharing ya. It's really meaningful for me ya. Belajar banyak banget nih dari Karona ya, gimana caranya kita ngemanfaatin styrofoam bekas sama botol bekas buat bercocok tanam di rumah. Ternyata nggak harus perlu punya lahan luas ya Kak buat bercocok tanam. Apalagi yang ditanamnya tadi, kalau yang aku lihat dari Karona itu kayak sayuran, hal-hal yang bisa kita makan buat sehari-hari ya. Pasti satisfy banget ya Kak bisa mengkonsumsi apa yang kita tanam. Iya, betul. Miss Dias ya. Yeah, anyway, for those who have any question, please drop your question in chat box or you can unmute your microphone and then please deliver your question direct to Kak Rona. Ayo yang mau bertanya sama Kak Rona boleh lewat chat box atau chat yang di Zoom ya, atau misalkan langsung unmute mikrofonnya. Ada yang mau bertanya nggak? Come on, guys. By the way, Karona aku mau nanya, kalau misalkan nanam kayak kayak kunyit itu kan kayak sesuatu yang digali ya Kak ya, panennya. Itu bisa nggak secara hidroponik?
Saya sendiri, kakak sendiri belum mencoba, tetapi selama ini, selama lihat-lihat YouTube, lihat-lihat apapun yang berimpang-rimpang itu memang belum ada yang hidroponik, iya. Tapi mungkin referensi saya kurang ya, jadi selama ini saya belum menemukan rimpang-rimpangan yang hidroponik. I see. Ayo, come on guys, yang mau bertanya sama Kak Rona. Miss Dias, kalau attendance-nya sudah di-share kah? Oh iya, Belum ya? wait a minute ya. Tetap Oh, iya. attendance. Oke guys, jangan lupa buat isi attendance-nya ya. Nanti Miss Dias akan share link attendance-nya. Terima kasih banyak Kak Rona untuk ilmu yang sudah di-share kepada siswi-siswi DHI Secondary ini. Insya Allah semoga bermanfaat dan memberi insight ya buat siswa-siswi kita.